Tapi maksudku tuh punchline itu kan relate banget ya dengan apa yang dialami oleh teman-teman sehari-hari gitu ya. Dan menurut aku gitu, kesannya mungkin kalau orang nggak terlalu memperhatikan, oh iya punchline lucu dan seru-seruan, tapi sebenarnya itu punya arti yang dalam gitu kan, Mbak Dea. Dan saya ngelihat punchline ini itu bisa digunakan kalau teman-teman memperhatikan dengan baik-baik, bisa dipergunakan untuk wake up call gitu kan ya. Yang saya lihat itu Betul, adalah betul. punchline Mbak Dea itu adalah wake up call sebenarnya. Membangunkan Oh, orang-orang yang tidur dan tidak sadar gitu ya Mbak Dea. Dan itu ya menyadarkan ampun. orang-orang. Jadi setiap kali aku dengar, wow, ini benar-benar luar biasa gitu ya. Dan saya juga kadang-kadang menggunakan tuh punchline Mbak Dea itu untuk wake up call untuk klien-klien saya gitu ya. Ada satu lagi yang Masa dong? menarik nih. Iya, benar Mbak Dea. Jadi punchline itu saya kirimkan gitu ya ke klien saya. Coba nih dengerin gitu. Satu lagi yang juga menarik Mbak Dea, tentang di saat sedih sama lu, di saat seneng sama jodohnya. Itu juga bagus banget menurutku gitu loh. Hei, apa nih? Apa sih sebenarnya yang latar belakangnya? Maksudnya apa tuh yang terkandung di situ sebenarnya Mbak? Dia kita ngomongin apa sih di punchline itu gitu. Dan ini banyak banget dialami oleh teman-teman yang nggak sadar bahwa sebenarnya dirinya menjadi layer yang kesekian gitu. Mbak Dea, silahkan. Betul. Ber- jadi aku tuh sering sebenarnya ngalamin bahwa kayak kayak kebanyakan berharap sama ya orang yang udah kita into banget gitu. Tapi Ya, ternyata orang itu juga menjaga hati-hati yang lain gitu. Jadi di saat ya, kita udah totalitas sama orang ini, ternyata orang ini tuh lagi gini gini. Kita pikir nih eh kita kita pikir nih kita kayak pusat gitu ya, kayak dia tuh memperkuat pusat di kita, ternyata dia memperbanyak cabang gitu loh. Ngerti gak sih dok? jadi kayak bank ya, buka branch gitu ya. Betul gitu. Sebenarnya dari itu sih, dari dibalik pemikiran itu gitu, dan aku juga sering mengalami hal itu, dan teman-teman yang sering curhat sama aku juga mengalami hal itu banyak banget. Jadi aku ngerasa kayak iya ya, orang tuh banyak main aman. Jadi kayak kayak sistem monyet gitu dok, gelantungan dari pohon satu ke pohon yang lain, dan itu nggak pakai jeda Hmm. gitu kadang. Dan sementara Hmm. orang-orang yang loner kayak misalnya kayak tipe kayak aku yang memilih sesuatu karena memang kualitas, ya akan Hmm. terpongkeng sama sama si monyet-monyet ini gitu dok. Iya, iya, iya. Dan menurut, tapi itu benar-benar luar biasa ya. Jadi apa yang punchline Mbak Dea tuh meskipun kesannya kayak ih kok gitu, tapi ini a wake up call, benar-benar wake up call gitu. Karena banyak juga teman-teman di luar itu yang kadang-kadang mereka nggak sadar berada dalam kondisi toxic relationship. Dan statement-statement Mbak Dea di punchline itu harapanku sih juga bisa membangunkan gitu ya. Oh ya ternyata mungkin kalau aku tidak di-show-kan atau misalnya aku tidak pernah diajak untuk kemana-mana, mungkin dia sedang menjaga hati yang lain gitu kan ya Mbak Dea ya. Betul, Itu kan betul, bisa jadi betul, warning sign gitu ya. Jadi teman-teman betul. dengan punchline Mbak Dea itu terutama teman-teman cewek-cewek sih menurutku kadang-kadang perlu dibangunin juga gitu ya. Dan dibangunkan itu kalau yang ngasih tahu orang terdekat kadang-kadang susah gitu. Maka butuh mendengar dari acara-acara radio yang keren-keren banget kayak yang Mbak Dea bawakan gitu ya. Kalau ini Jadi ya sengaja ngilang, karena beda loh, beneran ngilang sama sengaja ngilang. berhilang gitu Iya, tapi kan misalnya gini, atau memang menghilangkan diri. iya kan kalau kalau yang sekarang-sekarang ini kan pada sengaja ngilang gitu loh dok. Yang sebenarnya kan dia Hmm, online, sebenarnya kan dia ada megang HP terus, tapi dia ya. cuma read doang. Itu kan namanya sengaja ngilang dok. Kalau Mm-mm, beneran ngilang mm-mm. ya antara dia meninggal atau memang dia zaman nenek kakek kita yang belum ada HP, belum ada telepon, belum ada pager. Aduh, kacau. Cuman demi ego kita gitu. Itu banyak terjadi karena Betul. memang mungkin accessible yang namanya online dating bla bla bla. Mm-mm, mm-mm. Ya, dan euforia media itu memang terjadi real gitu. Kalau zaman dulu kan kita nggak mungkin dong
ada di satu tempat yang rame-rame banyak orang dan kita ngerasa wah diminatin banyak orang ya, ditimpukin kan kalau kayak gitu. Betul, betul, Tapi betul. kalau di online dating itu kan kita ngelihat, oh ternyata yang bisa match sama aku ada 8 orang nih, dan itu euforia banget, perasaan euforia kayak gitu Euforia, tuh yang benar. kemudian terjadi. Dan itu nggak akan terjadi di real world ya, di mana kita kemudian bisa PHP-in 8 orang sekaligus kan nggak bisa gitu. Nah ini sih memang yang berbahaya pada online dating ya, dan hal-hal kayak gini kan yang akhirnya mengarah ke ghosting gitu. Menarik banget sih kalau dibahas ya, dan ini kayaknya jadi tema-tema yang diangkat Mbak Dea ya dalam siarannya sehari-hari gitu ya. Kemudian kalau kita bicara tentang suka duka gitu, Mbak Dea tadi kan Mbak Dea udah cerita nih gitu. Yang paling disenengin sebagai radio broadcaster dan host itu apa Mbak Dea? Terutama di Jakarta ya. Yang paling disenengin adalah ketemu banyak orang, ketemu aku tuh seneng ketemu musisi sebenarnya. Oh Karena kan ya, iya, musisi. karena aku tuh kan aku tuh nari Bali dok dari kecil, dari Oh aku wow. SD sampai aku kuliah, sampai aku tuh udah lulus gitu. Jadi aku dulu Hmm. les tari Balinya di Taman Ismail Marzuki, di LKB Saraswati namanya. Jadi mau tari apapun, insya Allah pada saat itu bisa. Sekarang sudah agak lupa. Ah, Tapi nah, karena dari kecil menjadi seniman gitu dok, di saat hmm, dipertemukan dengan para seniman juga gitu, para musisi, kayak buat aku mereka intriguing gitu dok. hmm, Mereka tuh hmm. nyentrik-nyentrik, gila, terus out of the box, aneh-aneh gitu, Ya, dan hmm. dalam gitu ya, insightful, pemikir Ah, gitu. Jadi aku ngerasa selalu punya banyak wawasan gitu di saat ngobrol sama mereka. hmm, hmm. Musisi, terus udah gitu yang menyenangkan juga misalnya kalau di dunia kayak misalnya di TV gitu ya, orang-orangnya juga punya kegigihan yang luar biasa walaupun Hmm. gajinya tidak seberapa. Karena kalau orang, nggak, aku ngeliat ya kalau orang TV itu hidup dari idealisme gitu loh dok, banyaknya Hmm, hmm, gitu. hmm, Beda sama hmm. orang-orang yang kerja di korporat seperti biasa gitu pada umumnya. Mereka memang bekerja untuk gaji misalnya, tapi entah kenapa kalau di dunia TV itu memang mereka sangat apa ya, punya kayak kayak orang jurnalis gimana sih dok, kayak Ya, orang kerja di ya. print media gitu. Hmm, Jadi hmm. aku Kepuasannya belajar ada di soal, karya ya, Mbak Dea ya. iya, aku belajar soal Heeh. passion gitu, soal passion dari mereka gitu. Jadi I Hmm, met hmm. so many interesting people gitu lewat media, lewat kerja sebagai broadcaster dok. Dan Iya, jadi seperti dokter juga mungkin, kalau aku mungkin nggak punya keahlian menjadi dokter ataupun nggak punya sertifikasi dan tidak kuliah kedokteran, tapi lucunya kayak ketemu banyak pasien, tanda kutip, ngerti nggak sih dok, iya, iya, banyak iya, orang iya, iya, gilanya iya. gitu. yang kemudian bertemu dengan teman-teman yang oh ternyata ada deviasi gitu ya, deviasi secara pikiran gitu ya, Betul, deviasi secara betul, mental mungkin gitu. betul, betul dok. Karena kalau Mm-mm. kalau kerja di kantoran biasa misalnya dalam perusahaan yang itu aja bertahun-tahun, kita udah sama orang-orang yang sama, mungkin akan berbeda dengan orang-orang seperti aku yang ketemu setiap harinya banyak orang gitu, berbeda-beda. Berbagai Jadi macam orang ya. betul, Mm-mm. betul. Jadi cara aku berkomunikasi pun bisa bunglon gitu. Sama dokter aku bisa Hmm. ngobrolnya seperti apa, sama Ya, Indra Lesmana aku kan beda, sama kayak gitu-gitu dong. ya, ya, Jadi dan memang memang luas banget ya Mbak Dea ya, karena bisa dari dunia entertainment yang pure entertainment, bisa sampai ke dunia pekerjaan karena mungkin bekerja di area webinar gitu ya, bisa juga sampai ke perbankan, insurance dan semua ya, semua betul, kan bisa betul, bisa bisa terjalin gitu ya Mbak Dea dengan betul, pekerjaan Mbak Dea ya. betul, betul. Eh, ketemu klien yang brandnya adalah misalnya bank, terus nanti tiba-tiba ketemunya uh, uh, deodoran gitu misalnya dok. Iya itu serius, jadi kayak Yang harus kling berubah gitu ya iya Mbak Dea. berubah bener-bener. Makanya aku bilang kayak punya kostum panggung, nanti tiba-tiba ini, Hmm. tiba-tiba ini. Bahkan kayak di podcast juga aku
karena mau nyarinya tema yang agak nyentil, karena podcast itu mereka vulgar, Dok. Kalau dokter ngeliat iya di Oh. dunia yang maksudnya di genre yang society and comedy. Kalau di Mm-mm. Indonesia nggak tahu, kalau di luar negeri sih mungkin ya juga sama kali ya. Itu banyak yang vulgar. Yang vulgarnya lumayan parah sih, Dok. Jadi untuk kita Hmm. bisa ada di chart atau kita untuk bisa ya sustain lah, mau nggak mau kita cari tema-tema yang nyentil. Nah, dari sisi nama, Hmm. akhirnya partner aku bikin nama podcast Bomsek gitu kan. Bomsek. Wah, iya. Jadi orang suka bertanya-tanya, ini lu begini ya, terserah lo mau ngejudge gimana. Cuma basically itu adalah gimmick gitu, Dok. Iya, iya. Orang tuh Dok. Iya. ngelihatnya clickbait gitu kan ya, langsung Iya. oh gitu. Nah, orang tuh kadang-kadang nggak bisa bedain tuh Mbak Dea beneran apa gimmick tuh kan ya. Jadi overreacted gak sih? Lebih kepada yang cowok-cowok gitu loh, Dok, yang kayak Hmm. um, DM paling kayak gitu aja sih, yang Ah ya, apalagi tahu iseng. broadcasternya ini cantik dan hot gitu ya, kayaknya udah judulnya bomb sex terus kesannya langsung bagaimana ya? Ya memang Iya, memang kayak gitu ya, orang itu dia first impression kayaknya ngikutin aja apa yang ada di kepalanya dia, padahal belum tentu seperti itu gitu ya. betul, Dok, betul, betul Oke, banget. kayaknya selalu seru kalau ngobrol sama Mbak Dea ya, dan nggak terasa biasanya kan Mbak Dea yang wawancara orang nih kan. Iya, iya, jadi aku tuh kayak kan ngomong apa ya, oh ya aku yang diwawancara jadi aku jawab ya, jadi karena kan terbiasa prepare apapun, Dok. Iya, Jadi iya, iya, oh, iya. oke, sekarang aku nggak perlu prepare apa-apa, cuma prepare diri. Tanya dan ini ditanya-tanya gitu. Gimana rasanya Mbak Dea? Agak awkward sih, Dok, jadi kayak saking saking seringnya nanya, di saat ditanya Iya, kayak iya, iya, iya iya, kayak di iya. kamar kita tahu ada kaca tapi kita nggak pernah bener-bener ngaca gitu. Nah, kayak gini perasaannya, di saat ditanya kan aku mesti kayak what do I think gitu, biasanya aku tanya what Iya, do you iya. think gitu. Iya, Terima iya, kasih iya, ya, iya. Dok, bikin aku ngaca.